ketika kita speak up itu merupakan cara kita untuk lebih jujur sama diri kita, lebih mindful dengan apa yang kita rasakan, lebih menghargai apa yang ada di dalam diri kita dibandingkan apa yang dia omongin ke kita. Kalau dia omongin kita pasti hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Tapi aku rasa deep down kita juga paham kok bahwa masih ada kok hal bagus dalam diri kita. Dan itulah yang kita coba untuk pertahankan ketika ngomong ke dia. Jadi aku rasa itu kita bisa mulai dari, coba deh kita mulai lihat diri kita sendiri, yakini bahwa, atau sadari bahwa masih ada hal yang perlu kita pertahankan akan diri kita tidak terima apabila berada di posisi ini, dan itu bisa menjadi mungkin ibaratnya langkah awal bagi kita untuk memutus ataupun dengan memulai berbicara tentang hal itu. Ngobrolin soal bullying nih, Mas Nago, sesuai topik kita malam ini, yaitu bullying, stop the cycle with mindfulness. Tadi mungkin beberapa teman akan bertanya gimana caranya ya. Mungkin Mas Nago yang akan lebih bisa memberikan tips dan trik gitu ya. Kayak misalnya nih sekarang yang saya bilang tadi, bullying itu kan bentuknya banyak gitu. Dampaknya juga banyak sekali gitu. Kayak bentuknya ada yang secara fisik, verbal lah, atau non-verbal, sampai cyberbullying, sampai netizen kita tuh sempat dikasih predikat sama Microsoft waktu itu, sempat menempati negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara gitu ya, secara daring gitu. Mungkin kita bisa ambil positifnya ya, berarti netizen kita tuh kompak sekali ya, netizen Indonesia tuh kompak sekali dalam merespon sesuatu gitu. Tapi balik lagi, semua itu terjadi karena maraknya sosmed. Kita adalah generasi digital gitu, dan untuk teman-teman yang memang sering bertautan dengan hal seperti itu, saya pengen tahu nih, kami paling pengen tahu apakah Mas Nago juga pernah mengalami bullying growing up atau gimana? Iya. Kalau kita ngomongin bullying yang ibaratnya mungkin sejenis tindakan agresif, entah itu secara verbal atau non-verbal, dari mungkin orang yang lebih powerful gitu ya, ke orang yang mungkin kurang lagi power, mungkin cuma dalam bentuk sekali atau 2 kali pengalamannya sih. Bukan dalam, kalau bullying kan kesannya kayak dalam jangka waktu tertentu nggak sih, kayak intens gitu, hari ini dibully, besok lagi datang ke sekolah dibully. Kalau kayak gitu enggak sih, tapi mungkin cuma lebih ke arah kayak sejenis 1 atau 2 pengalaman itu pernah, tapi kalau yang konsisten kayak gitu enggak. Kalau dari Morgan gimana? Pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Bullying. Kalau bullying sih dulu waktu kecil, kalau misalnya dibully secara fisik sih enggak gitu, karena mungkin secara genetik waktu SD tuh lumayan jadi anak yang paling tinggi lah, ada grup gitu. Waktu SD fisiknya juga udah tidak memungkinkan untuk dibully gitu. Cuman kalau untuk bully secara verbal sih iya, dan non verbal gitu kayak dan saya kan anaknya memang tidak suka cari masalah gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak mungkin Morgan tuh santai kali ya kalau kita kerjain gitu, karena woles kali ya. Sampai akhirnya ya udah sempat mengalami bullying tersebut gitu, sampai ada satu masa yang memang karena dari dulu saya tuh di Singkawang, di kota kecil gitu, jadi professional help dulu nggak ada gitu, sungkan juga cerita sama orang tua, apalagi sama sahabat-sahabat gitu. Kayak ini mungkin kayak masalah kalau buat anak kecil, cetek lah gitu, ngapain sih lo baper gitu dan segala macam, bahasa zaman sekarang ya gitu. Cuman pernah sempat akhirnya cycle itu menjadi istilahnya terbalik gitu. Jadi saya akhirnya sempat mengalami menjadi pelaku juga sih. Oh ya? Gitu. Okay. Ya, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Iya, jadi kita bahas dulu yang soal korban ya. Kayak selama ini bullying mau di dunia nyata dan sekarang di dunia maya gitu. Banyak sekali korban seperti saya dulu tuh yang bingung untuk ngapain sih, Mas Nago, kayak bingung mau cerita ke orang tua, sungkan gitu sama teman.
seek professional help juga terlalu kayaknya lebay dan segala macam gitu, nggak tahu harus ngelakuin apa, bingung gitu. Gimana sih caranya supaya para korban ini tuh punya kesadaran bahwa bullying ini tuh harus diberhentikan gitu loh, harus stop gitu. Dan karena mungkin sudah menimbulkan efek yang nggak baik dalam hidup mereka gitu loh. Memang sih ibaratnya wacana atau bahasan-bahasan tentang kesehatan mental ini kan mungkin baru-baru booming akhir-akhir ini nggak sih? Kayak di zaman-zaman dulu mungkin terutama sekitar 20 tahun yang lalu kayaknya nggak ada tuh awareness atau campaign anti-bullying dan lainnya gitu. Kita nggak tahu itu semua dan kita menganggap itu suatu hal yang wajar terjadi di sekitar kita gitu. Jadi aku rasa wajar sih kayak kita mungkin generasi dulu itu nggak nyadar bahwa bullying ini masalah yang serius yang bisa ibaratnya mempengaruhi psikis dan tumbuh kembang dari seseorang gitu. Karena kadang ibaratnya nih, bila kita ngomongin seorang anak, dia berada dalam posisi dibully gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada pernah mengalami ataupun mungkin melihat, menyaksikan ada seorang yang pernah dibully gitu. Itu kadang mereka nggak nyadar bahwa ini juga suatu masalah gitu. Itu yang mungkin awal-awal nggak membuat mereka langsung seek out professional help atau bantuan gitu kan, karena mereka nggak nyadar kalau ini suatu hal yang bisa berbahaya buat mereka gitu. Ibaratnya kayak ketika mereka baru pertama kali nih ketemu temen di SD, di TK atau SMP, mereka ngeliat kok dari dulu teman-teman gue jahat banget ke gue gitu. Kenapa mereka selalu nyindir-nyindir, ngejek-ngejek. Biasa kan kalau anak-anak tuh ngejeknya kadang keterlaluan ya, lewat batas gitu ya. Belum tahu gitu itu yang udah nggak boleh dibahas. Tapi kayak mungkin kadang kita nggak sadar kalau itu perlakuan yang tidak tepat dan kita sudah terbiasa akan hal itu, terbiasa melihat orang lain perlakuan itu ke kita. Jadi kita nggak nyadar tuh kalau ini seharusnya merupakan suatu masalah yang harus kita coba untuk selesaikan gitu. Jadi banyak mungkin korban-korban dari kasus bullying itu sudah nggak cuma itu mengganggu dirinya di saat itu juga, tapi itu mempengaruhi bagaimana dia ngelihat dirinya gitu loh, ketika sudah besar, ketika sudah SMA, ketika sudah kerja dewasa, itu membuat dia kayak ngelihat dirinya kayak, mungkin aku memang orang yang pantas diginiin, pantas digituin ya. Betul, kayak kemanapun gue pergi selalu aja direndahkan gitu posisinya. Kadang itu membuat kita nggak nyadar, itu membuat kita tersiksa gitu. Jadi aku rasa yang paling penting sih pertama tentunya edukasi, campaign-campaign seperti hari ini itu dimarakkan, dan buat kita yang mungkin pernah mengalami 1-2 hal yang mirip kayak bullying, mungkin kita harus lebih aware nih, apa sih kira-kira efeknya kepada diri kita, kayak gitu sih. Itu langkah pertama sih untuk lebih aware dan mindful tentang efek dari bullying ini terhadap diri kita gitu. Terutama terhadap korban ya. Karena kan korban yang betul sekali yang kata Mas Jago tadi kan, mereka memposisikan diri mungkin saya layak untuk digituin gitu, dan I've been there, done that gitu, dan saya merasa kalau saya dulu karena memang nggak ada fasilitasnya, saya berusaha kalau misalnya pasti dari SD ke SMP kan pindah sekolah dengan teman-teman baru lagi, lingkungan baru, saya nggak boleh lagi seperti itu. Jadi kalau saya ya dalam diri saya itu ada kayak either way, ada dua jalan antara menjadi korban atau gabung menjadi pelaku gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, it's not right juga ya untuk melakukan seperti itu, karena dulu kan memang nggak ada way out-nya, bingung juga kan di kota kecil itu kita harus gimana gitu. Dan dampak bullying itu sendiri kan sangat membekas ya, apalagi dari kecil itu kan sedikit akan menentukan jati diri kita ke depannya kan, growing up nanti itu. Kayak dampak bullying itu kemarin saya research juga ada yang jangka pendek, jangka panjang, ada yang cuma malu, siklus tidurnya terganggu gitu, sampai akhirnya ada yang depresi, menggunakan obat-obat terlarang, menutup diri dari pergaulan, dan salah satu contohnya efek jangka panjangnya ada peluang untuk jadi pelaku, dan saya mengambil yang seperti itu dulu. Ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman, tapi sebagai korban bullying nih, sebagai korban bullying yang tidak ingin mengalami dampak bullying seperti itu deh, atau memang sudah dan ingin merilis semua trauma itu, gimana sih caranya Mas Ago supaya
korban ini tuh bisa melepas emosinya untuk memulai, oke, ya udah kita mulai proses healing deh gitu. Karena pasti kan nggak gampang kan untuk merilis trauma yang sudah tertanam gitu. Iya, iya, iya. Iya, sebenarnya ketika kita merasakan atau mengalami bullying ya, mungkin pertama kali secara refleks gitu ya, kita melakukan apa aja in order to survive gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa survive dari itu? Entah kita ya udah kita diem aja, terima-terima aja, karena takut kalau ngomong itu tambah lebih kacau, atau kita gabung nih sama pelakunya nih untuk ngebully teman yang lain kan? Kan kita ngomongin itu juga untuk melindungi diri sendiri kan? Ya daripada gue yang Ya. kena, mending gue gabung aja deh. Hukum rimba ya, hukum rimba. Hukum rimba. Sorry itu Bener sih, kan? hukum rimba. Kayak survival mode gitu kita ngelakuin itu, Iya. gitu kan. Ya, tapi kadang itu mungkin bisa ibaratnya bisa memberi jeda untuk tidak ibaratnya terbuli saat itu, tapi aku rasa lama-kelamaan kita harus paham bahwa nggak cuma waktu itu aja gitu. Kadang bullying ini menimbulkan luka dalam diri kita yang mungkin butuh waktu untuk pelan-pelan diproses gitu. Untuk pelan-pelan menuju proses healing, untuk mengembangkan diri kita untuk bisa move on nih dari situasi bullying ini. Tapi biasanya untuk pertama-tama, ketika kita masih berada dalam posisi bullying ini, tentu step pertama yang tadi kita obrolin, kita harus aware gitu. Kita harus mindful dulu terhadap bagaimana impact bullying ini terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah cukup aware bahwa ini tuh nggak baik, ini tuh ngerusak, kita harus mulai memikirkan langkah pertama kita setelahnya gitu. Nah, kalau bullying ini kan ibaratnya abuse of power gitu kan ya. Bagaimana kita ditekan, bagaimana kita dipojokkan, bagaimana kita dibuat tidak berdaya. Jadi, cara pertama untuk bisa keluar dari siklus bullying ini adalah untuk menumbuhkan keberdayaan kita. Untuk tidak staying passive gitu. Karena aku paham kalau misalnya kita dibully, biasanya kan diem tuh kan ya. Misalnya orang dibully kan nggak mungkin ngelawan, dia diem. Dan kadang kita ngajarin bahwa kadang diemnya kita itu yang membuat orang semakin bersemangat. Membabi gitu. buta ya, membabi buta. Betul. Kayak tadi cerita Morgan, ya Morgan kayak orangnya santai, woles, jadi dia bully, diem aja, ya udah. Si pelaku tuh lanjut terus. Kadang kita nggak sadar ketika kita tidak memberikan respon dan menerima aja, itu yang membuat orang mungkin menjadi tidak paham apa yang sebenarnya bullying ini lakukan ke kita dan apa konsekuensinya dalam diri kita. Jadi pertama, kita harus tumbuhkan reaksi itu. Kita harus ibaratnya menyampaikan apa yang kita rasakan terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan nih, kalau mungkin teman-teman sini ada yang berada dalam kondisi dibully, ditekan dan dipojokkan, langkah pertama yang idealnya kita bisa lakukan adalah menyampaikan ketidaksetujuan kita, ketidakterimaan kita diperlakukan seperti itu. Contoh nih, misalkan di situasi ruang kerja gitu kan. Misalkan kan akhir-akhir ini banyak tuh marak kasus pembulian, penekanan di situasi lingkungan kerja. Kita bisa mulai dengan sederhana dengan mengatakan bahwa, maaf nih, aku nggak tahan kalau setiap hari kamu mengatakan kayak itu ke aku. Sorry, gue juga punya perasaan, gue nggak bisa kalau diginiin terus setiap hari. Jadi kita perlu sampaikan kepada pelaku bahwa gue juga manusia loh yang punya perasaan, dan gue nggak bisa terima kalau lo perlakuan kayak gini. Idealnya sih itu bisa membantu dia untuk lebih ngeh gitu akan konsekuensi dari perilakunya. Karena kadang pelaku tuh nggak sadar ya, dia cuma mikirnya kayak, ini main-main bareng temen, ini have fun, seru-seruan, dia juga bercanda aja, gitu kan. bercanda Kalau misalnya, gitu kan. kalau misalnya diperkarakan, dipermasalahkan, nah gue cuma bercanda gitu. Cuma bercanda, apalagi kan ya kadang-kadang cowok-cowok juga kadang-kadang bercandanya keterlaluan gitu kan. Ya. Mungkin juga cewek juga kadang-kadang gitu, cuma kadang kita perlu menyampaikan itu gitu. Karena kadang mereka bisa berlindung dengan bilang ini cuma main-main aja, apalagi si korban diem-diem aja. Pertama sih, aku rasa kalau bisa kita coba sampaikan dulu
bagaimana perasaan kita, bagaimana konsekuensi dari perlakuan dia, sehingga dia sadar gitu. Tapi ya kalau memang itu misalkan tidak ngefek gitu kan ya, karena kan ada juga memang kadang pelaku yang melakukan itu meskipun dia tahu itu menyiksa, sangat menyiksa korbannya, disitulah mungkin kita butuh reach out, butuh bantuan atau uluran tangan dari pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kita nih melewati situasi bullying ini gitu. Bisa berupa mungkin orang yang lebih punya kendali di sana, kayak guru, bos, dan lainnya. Atau mungkin bisa ke teman kita yang kita bisa percaya, atau mungkin ke profesional yang bisa membantu kita melewati proses ini. Gitu sih, mungkin kurang lebih. Oh, jadi sangat memungkinkan nih buat teman-teman yang terjebak di kondisi dibully itu untuk stand up for themselves ya. Mungkin banget ya. Dan kalau misalnya tadi Mas Nago menjelaskan, kalau yang saya ini catat, kalau misalnya kalian sudah buat yang punya support system, kalian bisa lebih aware sama kondisi kalian, sadar kalau kalian sedang dibully, kalian harus reach out kepada support systemnya, move on, dan juga stand up for yourselves gitu. Tapi kalau yang nggak punya support system, berarti harus seek professional help. Begitu ya, Mas Agung? Iya. Di zaman sekarang memang sih kan ya, ibaratnya kita enak nih kalau kita punya temen, kita enak kalau punya keluarga, kita enak kalau punya rekan kerja yang suportif. Tapi aku yakin nggak semua juga dari kita sini cukup beruntung untuk memiliki tempat-tempat safe space itu gitu. Maka dari itu, buat kalian mungkin teman-teman yang merasa membutuhkan bisa reach out ke satu profesional. Dua, kadang juga ada lembaga bantuan-bantuan dan perlindungan-perlindungan yang ibaratnya bisa membantu kita juga untuk ibaratnya menghadapi permasalahan ini gitu. Gitu sih. Dan yang kita pelajari di sini dari Mas Nago, dampak bullying ini tuh bisa sangat berbahaya ya, nggak boleh disepelekan karena selain mental juga bisa berpengaruh terhadap fisik ya. Jadi kiat-kiat tadi teman-teman adalah kiat-kiat atau tips dari Mas Nago untuk bisa kita punya harapan untuk get through this dark times ya. Saya juga pernah ada di posisi nih sebagai bystander sebenarnya. Jadi saya tuh I've been through this korban, pelaku juga, semua udah dicobain ya. Juga, gitu. Jadi waktu itu memang ya saya nggak tahu apakah saya salah apa enggak ya. Tapi bukannya saya melakukan pembenaran ya. Tapi kalau misalnya saya di posisi bystander, saya cuma nggak mau terlibat aja gitu loh. Because it's not my business gitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, dari sisi empati itu saya benar-benar salah gitu. Jadi gimana sih menurut Mas Nago untuk menyikapi ini tuh? Karena bingung kan, bystander itu kan bingung sekali posisi kita tuh. Gimana kita bisa mengambil peran untuk men-stop bullying itu? Karena kan ya pasti seperti saya itu ada alasan pribadi untuk tidak ikut campur gitu. Benar, ya. Aku rasa kalau kita ngomongin bystander, kayaknya banyak dari kita sini mungkin pernah berada di posisi itu gitu ya. Karena kalau kita ngomongin korban atau pelaku, kadang belum tentu teman-teman yang dengar di sini pernah berada di posisi itu gitu kan. Tapi kalau sebagai pengamat, kayaknya kita sering banget berada di posisi itu. Lihat teman dibully, lihat mungkin rekan kerja ditekan, mungkin sampai agresi secara verbal, fisik, ataupun yang lainnya. Kita mungkin pernah menyaksikan ya situasi-situasi kayak gitu. Dan aku yakin sebagian besar dari kita mungkin memilih untuk diam gitu. Udah deh, jangan ikut campur deh, itu urusan dia gitu. Udah deh, jangan buat masalah-masalah baru, itu masalah mereka. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Nah, pertama mungkin aku pengen bilang kalau aku paham sih, ibaratnya kita kan berusaha untuk menjaga diri kita juga dong ya. Kita juga punya masalah sendiri, kita juga punya urusan kita sendiri, dan kita nggak pengen merepotkan diri kita dengan urusan-urusan seperti itu. Cuma kita perlu pahami bahwa oke, mungkin boleh kita melindungi diri kita, cuma kita harus paham bahwa kalau kita membiarkan ibaratnya perilaku-perilaku seperti ini muncul di lingkungan kita biarkan itu menjadi suatu norma yang mungkin dimaklumi oleh orang lain, kadang itu bisa membentuk situasi atau atmosfer dari komunitas atau lingkungan menjadi menormalisasikan hal itu gitu.
menjadi menganggap itu suatu hal yang oke-oke aja, karena orang lain tuh nggak ngerespon ketika itu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai pengamat atau sebagai bagian dari masyarakat ini untuk juga berperan gitu ketika hal itu terjadi. Mungkin kita bisa bermula dari sederhana, menegur misalkan, menegur ketika act itu terjadi, atau kalau merasa itu terlalu berat buat kita, paling nggak kita bisa berempati ke korbannya. Kita bisa tanyakan ke dia, dekati dia, sorry tadi gue nggak bisa bantu banyak, gimana perasaan lo sekarang gitu. Atau mungkin ketika misalkan dia dipojokkan oleh semua teman-temannya, kita bisa menjadi orang pertama yang mungkin mulai ngajak dia berinteraksi lagi, mulai mengajak dia berbicara lagi, dan mulai mungkin ibaratnya bisa memberi harapan ke dia kalau nggak semua orang di lingkungan itu musuh lo kok. Gue juga ada di sini, gue juga bisa menjadi teman ngobrol, sehingga pelan-pelan ibaratnya lingkungan yang mungkin awalnya menormalkan adanya bullying itu bisa menjadi lingkungan yang lebih baik sih, yang lebih bisa tidak menyetujui ketika ada tindakan agresif terjadi di lingkungannya, dan mulai hangat dan menerima ketika korban itu reach out, korban itu minta pertolongan, korban itu minta bantuan gitu. Oh, jadi kita sebagai bystander juga, walaupun kita terkadang ada di posisi dan waktu yang salah gitu. Tapi kita tidak boleh takut dan bingung ya untuk do something right about it ya. Kayak kita harus membela korban, kita harus menstop siklus yang menurut Mas Nago tadi, siklus bullying ini kalau misalnya nggak ada yang konfrontasi, berarti akan dinormalisasikan kan untuk orang-orang lain gitu. Jadi kita harus berani speak up, kita harus berani do something about it, kita harus show some empathy ya kepada teman-teman korban yang mungkin reach out ke kita, atau mungkin kalau mereka tidak reach out tapi kita berada di sana, kita bisa benar-benar kayak benar-benar kasih perhatian lebih ya. Bener. Kita paham, ya namanya kita manusia, kita ngelihat dia tersiksa, paham dong kalau kita di posisi dia kayak gimana gitu. Jadi sesederhana itu sih. Mungkin aku yakin nggak semua dari kita punya power untuk menghentikan bullying itu langsung dan tiba-tiba nggak ada lagi di dunia ini, tapi kita bisa mulai dari hal yang sederhana untuk care sih dengan korban yang mungkin sedang berada di posisi itu. Gitu. Care. Itu kata kuncinya, guys. Kita harus menunjukkan kalau kita peduli sama korban, ataupun at least kalau misalnya tidak langsung kepada korban, kita harus peduli untuk stop siklus bullying ini. Benar. In the first place. Gitu ya, Mas Nago ya. Terus Mas Nago ngomongin soal empati nih. Empati ini kan semuanya berasal dari hati ya, kayak kemauan dari hati gitu. Empati ini somehow kan setiap orang beda-beda gitu. Gimana sih caranya menumbuhkan empati itu untuk nggak diam aja dan berani take action gitu loh, untuk istilahnya mengambil peran dalam menghentikan bullying gitu loh. Gimana sih caranya? Ya. Empati itu hal yang penting itu kan ya, terutama apabila kita hidup bermasyarakat gitu. Kita perlu untuk memahami apa yang lawan bicara kita katakan. Kita perlu memahami apa yang dia rasakan apabila dia berada dalam situasi tertentu. Tapi kalau bisa dibilang, pertama kunci dari empati itu adalah bagaimana kita lebih mencoba memahami diri kita sendiri dulu gitu. Nah, kadang orang kayak berusaha untuk berempati sama orang lain, kadang orang berusaha untuk menunjukkan perhatian sama orang lain, tapi kadang itu hanya di kepala kita gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita pertama-tama untuk belajar empati, kita lihat dulu nih ke diri kita gitu. Kalau gue sekarang ngerasain perasaan gimana? Lebih mindful gitu sama perasaan kita. Kalau aku saat ini sedang cemas, aku saat ini sedang happy, aku saat ini sedang baik-baik aja atau gimana gitu. Pertama-tama kita bisa lebih mencoba untuk memahami diri kita dulu. Oh, kalau situasinya nih kayak gini nih, di depan umum tiba-tiba diejek sama teman, gue ngerasa malu. Oh, kalau lagi ngobrol sama orang yang baru dikenal, gue salah ngomong, gue ngerasa awkward gitu. Pertama kita mulai lihat dulu dari bagaimana lingkungan atau kejadian lingkungan itu mempengaruhi perasaan kita. Nah, ketika kita sudah ibaratnya cukup memiliki understanding akan bagaimana perasaan kita bekerja dan lainnya,
mudah tuh kalau kita ngeliat orang lain, oh kalau aku di posisi dia, pasti aku ngerasa kayak gini. Kalau aku ada di posisi dia, pasti ngerasa kayak gini. Jadi empati itu akan datang dengan sendirinya apabila kita sendiri sudah mulai aware bagaimana situasi dan perasaan dalam diri kita tuh bekerja gitu. Setelahnya, aku rasa kita bisa mulai membangun komunikasi gitu ya sama orang atau teman yang kita ajak berempati. Apakah kamu baik-baik aja? Apakah ada hal yang pengen kamu omongin? Aku terbuka di sini kalau kamu pengen cerita. Kita bisa menginisiasi komunikasi yang kayak gitu. Jadi gitu sih, mungkin kurang lebih cara-cara awal yang kita bisa lakukan kalau kita mau berempati. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, kita harus mencari atau menumbuhkan collective consciousness ya, yang maksudnya kita harus consider dulu ya, kita harus tahu dulu collective consciousness bahwa we need to help each other gitu ya, untuk memerangi bullying seperti ini gitu. Betul, karena ibaratnya kita kadang nggak sadar ya kalau kita ini bagian dari satu masyarakat yang sama gitu loh. Kayak kita ngerasa kayak, aduh itu urusan mereka gitu. Ini urusan masyarakat, ini harusnya mereka yang ngambil take action. Kita lupa bahwa kita ini juga bagian dari masyarakat gitu loh. Kalau bagian kita dari society ya. Kita ini bagian dari society gitu. Kadang kita mikir, gimana sih Indonesia ini kayak gini masih aja kayak gini. Tapi kita nggak gerak gitu. Gimana sih netizen ini masih aja ngomong kayak gini. Tapi kita juga ngeluh doang. Kita lupa bahwa kita ini juga masyarakat Indonesia. Kita ini juga netizen gitu loh. Dan kita punya suara di sana untuk menghentikan ini. Karena seperti layaknya kalau ketakutan, bullying itu juga mudah menyebar. Mungkin ketika kita mengambil take the right action, kita lebih berani, harapannya itu juga menyebar. Itu menimbulkan inspirasi untuk orang-orang lain yang selama ini juga sebenarnya pengen ikut raising awareness untuk campaign anti-bullying, tapi nggak pernah ada tuh orang yang berani gitu. Mungkin ketika kita mulai, itu bisa menimbulkan inspirasi dan harapannya semua orang pelan-pelan bisa menjadi society yang lebih hangat lah istilahnya. Gitu. Lebih hangat ya? Benar-benar. Setuju sih sama Mas Nago, karena apa ya? Karena dampak bullying itu sendiri kan sangat traumatik ya, itu sendiri, dan kita harus ya balik lagi, kita harus untuk korban, kita harus sebagai bystander tadi, sebagai society kita harus be there, kita harus menunjukkan kalau misalnya kita care sama mereka gitu, kalau mereka tidak sendiri gitu, dan untuk situasi yang traumatik seperti itu kan biasanya balik lagi nih, saya dari tadi tuh pengen nanya banget ini soal pelaku sebenarnya gitu, karena saya pernah mengalami fase itu gitu, dan karena dampak bullying itu kan salah satunya adalah adanya peluang korban bullying ini akan menjadi pelaku di masa depan gitu loh, ke depannya gitu loh, dan kecenderungannya kan suka begitu ya, yang saya bilang tadi, yang hukum rimba gitu ya, siapa yang kuat dia yang bertahan gitu, dan kalau misalnya kita lemah, kita belajar dari kesalahan, kita nggak boleh lemah, kecenderungan kita akan menjadi pelaku gitu. Bukannya kita ingin membahas atau membenarkan tindakan pelaku di sini ya teman-teman, enggak gitu, cuman penasaran aja, kita pengen melihat dari perspektif yang beda gitu. Penasaran aja sih Mas Nago, pengen nanya gitu, gimana sih istilahnya siklus bullying ini, kayak apa ya, kalau ngomongin bullying itu gimana dengan pelaku itu sendiri gitu loh. Benar-benar. Okay. Kan tadi Mas Nago udah menjelaskan soal korban, soal bystanders, orang yang di luar lingkaran bullying gitu loh, dan kalau pelaku saya penasaran nih gitu loh. Iya. Kadang kalau kita ngomongin bullying ini memang kita ngomongin kan korban. Jarang kita ngomongin apa yang terjadi di kepala pelaku gitu kan. Kenapa mereka bisa kayak gitu kan. Banyak orang yang mungkin kayak nggak menyadari bahwa banyak juga kok korban bisa menjadi pelaku gitu. Nggak usah jauh-jauh kayak kita ngomongin generasi orang tua kita gitu, atau mungkin kakek nenek kita, di mana di masa kecilnya mereka dididik cukup berat, keras, dengan banyak agresi,
itu bisa menumbuhkan mereka menjadi orang yang ketika memperlakukan orang lain juga kayak gitu gitu. Ibaratnya kayak dulu waktu kita tanda kutip lemah, kita tuh disiksa, kita tuh menjadi tempat di mana orang tuh meluapkan kekerasan dan lainnya. Mungkin kalau kita ngomong dia korban, kalau sudah kayak gitu, ntar lama-kelamaan dia terus akan menunjukkan diri yang lemah dong. Ya mungkin ada korban yang seperti itu, tapi ada juga orang yang malah ibaratnya balas dendam gitu lain kali gitu. Ketika suatu saat dia sudah punya power, dia akan melakukan hal yang sama. Gitu nggak sih? Kayak Ya. ketika lagi ditekan gitu kayak, aduh, coba aja gue punya power, coba aja gue bisa. Kadang mungkin kita nggak tahu tiba-tiba di dalam hidupnya dia bisa merasa akhirnya berada di posisi tertentu. Dan dia akan mungkin melanjutkan siklus dari bullying itu dan dia kemudian akan melampiaskannya kepada orang-orang yang lemah dengan pikiran kayak gue dulu tersiksa kalau waktu di posisi ini. Lo nggak boleh enak-enak dong. Kalau gue dulu di tempat lo, biasanya udah dimarahin gini, biasa udah disemprot gini. Lo juga harus nggak boleh happy-happy. Lo nggak boleh nyaman sama hal ini gitu. Jadi kita mengembalikan apa yang dulu kita rasakan di dunia ini, yang kita rasa nggak adil, yang kita rasa nggak terima, ketika dendam itu masih dalam diri kita dan kita nggak akan mengizinkan orang lain bahagia ketika kita berada di posisi itu. Jadi itu mungkin yang ada di kepala pelaku. Bukan berarti ini kita membenarkan dia, tapi Ya. itulah biasanya mengapa siklus ini tuh terjadi gitu. Iya, penasaran aja sih kenapa? Karena kan kita sering mendengar tentang korban bullying gitu dan sebenarnya apa sih yang terjadi di kepala sang pelaku gitu loh? Kenapa dia pasti kan banyak faktor yang mempengaruhi kan? Selain pernah jadi korban, selain pengen balas dendam, selain tidak ingin lagi terjebak di situasi yang sama di tempat baru, kan biasanya gitu ya. Kalau misal kita pindah ke tempat baru, kita kecenderungan kita kan kita shape personality kita, membentuk personality kita sedemikian rupa gitu loh, supaya first impresi kita tuh baik sama lingkungan sekitar yang baru gitu loh. Jadi mungkin ada ketakutan seperti itu untuk menjadi korban lagi sehingga bisa menjadi ikut menjadi pelaku gitu loh, tanpa sadar ya, karena dia juga korban. Apa mungkin karena faktor lainnya, mungkin kayak misalnya suasana rumah yang tidak kondusif untuk perkembangan anak gitu, misalnya untuk yang menjadi pelaku bullying itu masih anak-anak gitu, apakah mungkin seperti itu, Mas Nago? Ada yang bilang kayak atau mungkin pengen eksis atau cuma cari perhatian pengen gitu eksis ya? atau dapat pengakuan, Betul. mungkin nggak seperti itu. Kalau kita ngomongin anak-anak gitu ya, mungkin di usia-usia SD gitu kan ya, banyak mungkin ibaratnya, ya mungkin ini juga bisa diterapkan di berbagai situasi, mungkin ketika dewasa dan lainnya, tapi banyak hal yang mungkin bisa membuat kita menunjukkan agresi atau mungkin melakukan perilaku bullying kepada orang-orang di sekitar kita. Itu pertama, bisa jadi karena situasi di rumah. Ibaratnya mungkin di rumah kita tidak mendapatkan cukup perhatian yang baik, atau mungkin kita justru malah di-abuse di rumah, dan di rumah kita nggak bisa melampiaskan itu. Misalkan nih, anak yang mungkin di-abuse oleh bapaknya gitu misalkan. Dia nggak mungkin dong melawannya ke bapaknya gitu. Dia nggak mungkin stand up for himself ke bapaknya. Dia nggak punya power untuk itu. Untuk mengeluarkannya, untuk mengeluarkan rasa frustasinya, dia akan mencari tempat lain di mana dia bisa menjadi kuat. Mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan pertemanan. Sehingga dia bisa menyalurkan rasa frustrasi, rasa emosi yang selama ini dimiliki, yang nggak bisa dilempar ke orang tuanya, ke bapaknya, dia bisa lemparkan ke teman-temannya. Atau mungkin kadang juga, ibaratnya anak-anak itu kan suka diperhatikan gitu kan ya. Ada anak yang mungkin diperhatikan karena punya nilai bagus, karena nurut sama gurunya, karena larinya cepat. Tapi ketika kita tidak punya berbagai hal yang mungkin buat kita menonjol, tapi kita ingin diperhatikan juga, kadang kita sengaja buat gara-gara gitu loh. Kayak Giant di Doraemon. Giant. Ya kan? Contohnya tuh Giant ya. He's a really bully. He's a bully. Bener-bener. Itu cara dia gitu untuk eksis. Itu ibaratnya kayak posisi dia di lingkungan pertemanan. Ya gue sebagai tukang ini, gue sebagai tukang bully. Gitu sih. Superior ya, dia superior gitu ya. Bener. Dan itu cara dia untuk menetapkan statusnya gue di posisi atas nih. Dan
Jangan sampai ada yang mengancam gue kalau gue udah ada di posisi superior gitu. Setuju banget. Tadi juga Mas Nago menyebutkan kalau misalnya karena ingin balas dendam, siklusnya itu nggak berhenti jadinya ya. Kalau misalnya pelaku itu kayak semacam mungkin ospek di high school kali ya, atau ospek masuk. Kalau menurut Mas Nago nih, gimana sih menumbuhkan kesadaran untuk pelaku ya yang melakukan bullying ini tuh? Kalau ini tuh siklus yang nggak akan ada habisnya, nggak akan putus. Ini kayak semacam apa ya, ada omongan hurt people, you hurt people. Iya. Kayak karma, what goes around comes around gitu. Ya. Memang sih kita paham gitu kan situasinya dimana ketika kita tersakiti, jalan termudah untuk lepas dari itu adalah dengan memuaskan diri, dengan menjaga keadilan tuh bahwa orang lain juga pantas tersakiti kalau gitu. Cuma kadang mungkin kita harus lebih mindful di sini bahwa melepaskan menyakiti orang lain itu nggak akan secara otomatis menyembuhkan luka kita gitu. Banyak orang yang ngerasa kayak gue tersakiti, sekarang giliran gue harusnya menyakiti orang lain, dan kita ngerasa puas akan hal itu. Oke, mungkin kalau lo puas mungkin ya bisa-bisa aja, tapi sebagian besar situasinya kita nggak akan puas gitu. Kayak kita nggak akan bisa menyembuhkan diri kita dengan cara melukai orang lain gitu. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah baru, menimbulkan korban baru, dan lainnya. Jadi sejujurnya ya untuk memutus siklus ini, kita harus menyadari bahwa ini nggak akan selesai. Dan bukan ini cara kita untuk menyelesaikan siklus ini. Kita cukup untuk bisa memulai memutus, kita harus paham nih benar-benar bagaimana perilaku bullying ini atau pengalaman bullying ini shape ourselves, dia membentuk diri kita, dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku kita, bagaimana itu menimbulkan perasaan-perasaan gak nyaman, dan dengan menyadarinya secara perlahan, ibaratnya apa yang sebelumnya kita lakukan secara nggak sadar, otomatis kita bisa menyadari, oh ternyata gue selama ini nggak suka sama mereka, karena gue pernah punya dendam nih, kayak gini. Ternyata gue gampang banget marah sama anak-anak maba, karena gue kesel, dulu gue juga diginiin gitu. Iya. Nah dengan kesadaran-kesadaran kecil kayak itu, mungkin mulai muncul pilihan gitu. Kalau dulu kan kita kayak secara otomatis, gue disakitin, gue nyakitin. Gue disakitin, gue nyakitin. Sekarang ketika kita pelan-pelan lihat siklusnya, menyadari gambaran besarnya, kita lihat bahwa, oh, benar juga, kayak gini prosesnya, tapi apakah kita mau melanjutkan atau enggak, sekarang itu keputusan kita gitu. Nah, ketika kita memilih bahwa, oke, aku rasa lanjut menyakiti orang lain bukanlah cara untuk menyelesaikan ini, mungkin ini waktuku untuk mencoba cara yang baru. Entah mungkin dengan banyak ya orang-orang melakukan teknik-teknik self-healing, atau mungkin mereka pergi ke profesional, di mana itu merupakan cara untuk menyembuhkan trauma atau luka batin karena bullying ini yang lebih permanen sih, dibandingkan hanya sekedar nutup-nutupin, muas-muasin diri secara sederhana dengan melemparkan itu kembali ke orang selanjutnya. Gitu. Jadi siklus ini tidak akan berhenti ya, kalau misalnya tidak dari kita sendiri ya, karena kan itu semacam apa ya, semacam karma kali ya, what goes around comes around ya, Mas Agus ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi itu udah cukup untuk dari sisi pelaku, karena tadi saya penasaran aja, Mas Agus, tapi kita akan balik ke korban sekarang ya. Oke. Karena tadi saya penasaran karena I've been there gitu, dan saya merasa saya perlu apa ya, justifikasi gitu loh atas apa yang dulu saya rasakan gitu, dan sekarang memang benar ya dari penjelasan Mas Nago tadi, memang saya merasakan itu semua gitu. Terlebih bukan karena ingin mendapat pengakuan sih sebenarnya, itu cuman bentuk pelampiasan aja sih sebenarnya, kayak takut untuk menjadi korban bully lagi di lingkungan yang baru gitu. Jadi saya harus tough on myself gitu loh untuk akhirnya join ke sisi pelaku gitu, dan it was not right to do gitu. Dan thank you ya Mas Nago udah berkenan untuk menjawab dari sisi pelaku, walaupun itu tidak boleh sebenarnya. Kita tidak boleh membenarkan tindakan pelaku bullying apapun itu gitu.
kenapa orang yang dibully kecenderungan tidak mau cerita dan malah dipendam? Ya, benar-benar. Bullying itu kayak, kalau menurutku mungkin kayak membutakan mata kita gitu ya. Kayak bayangin gak sih kalau kita nih, anggap ya punya satu temen yang gak suka sama kita, itu kadang sudah membuat kita mikirin diri kita kayak, gue orangnya gak peduli ya, gue orangnya jahat ya, gue orangnya gak bener ya gitu. Ketika ada satu temen aja, mungkin gak suka sama kita, kadang kita bisa muncul banyak pikiran-pikiran yang meragukan diri kita. Nah bayangin, kalau bullying di mana teman sekelas ngebully kita, bagaimana efeknya itu tentang bagaimana kita melihat diri kita gitu. Atau mungkin ketika cyberbullying saat ini gitu, kayak semua netizen di malam itu menyerang kita gitu. Semua netizen di Twitter, di Instagram itu mengolok-olok kita. Bayangkan bagaimana efeknya itu ke mungkin kepercayaan diri kita. Bagaimana efeknya itu ke bagaimana kita melihat diri kita dan dunia. Mungkin kita mulai menyalahkan diri kita, menganggap diri kita sama sekali nggak ada yang benernya, dan menganggap semua orang di lingkungan itu membenci kita. Itu yang mungkin membuat kita mulai kehilangan harapan kalau kita reach out, toh sama aja semua orang pasti menyalahin gue lagi kok. Gue udah pernah coba reach out, tapi ujung-ujungnya mereka nggak membantu gue kok. Jadi kadang ketika kita berada di situasi yang terbully itu, kita mulai menutup harapan-harapan yang mungkin sudah ada di lingkungan, karena kita ngerasa ya lingkungan sudah kejam dengan kita, dan itu yang membuat kita mungkin tidak melihat lingkungan secara apa adanya, dan mungkin buat kita terbutakan bahwa sebenarnya masih ada kok mungkin orang-orang tertentu di lingkungan yang masih peduli terhadap kita, gitu sih. Kalau kita berada di posisi sebagai korban bullying, kayak apapun yang kita lakukan pasti dianggap salah oleh mereka gitu nggak sih? Kita marah dibilang baper, kita komentar dibilang kayak gini. Justru di sana kita harus mulai lebih mendengarkan perasaan kita gitu. Ya memang kenapa kalau dibilang baper? Siapa yang nggak baper dibully oleh 30 teman sekelasnya coba gitu. Siapa yang nggak baper kalau dibully oleh netizen selama 2 hari, 3 hari berturut-turut? Wajar kita baper gitu. Justru kita harus menunjukkan bahwa ini sudah sampai menyerang perasaan kita. Ini sudah sampai melukai kita. Karena harapannya itu membantu orang lain untuk paham bahwa, oh, tindakan yang mereka lakukan tuh bisa segininya loh menyerang psikis seseorang. Itu mungkin ngaruh ke bagaimana tadi efeknya ke pelaku gitu. Si pelaku nggak akan merasa bersalah, si pelaku nggak akan nyadar bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kesalahan apabila korban tuh tidak menunjukkan bahwa ini loh efeknya yang lo telah lakuin ke gue gitu. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita negor si orang pelaku itu terus kita dibilang baper lu, gimana cara ngasih tahu yang benar ke pelaku gitu loh? Ya. Ini berarti posisinya kita sebagai apa nih, bystander gitu. Misalnya kita sebagai, ya mungkin kita sebagai bystander, atau mungkin kita bisa dibilang korban juga bisa speak up kan sebenarnya, kalau Mas Nago. Jadi kayak, gimana cara ngasih taunya? Pasti kan dianggap, lu baper, lu bacot lu gitu, atau apa gitu. Aku rasa pertama, tentu ya kita berharap kalau kita ngomong dia berhenti gitu kan ya. Cuma kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol dan mengendalikan dia dan memastikan supaya dia berhenti gitu. Aku rasa tetap tanggung jawab kita cukup disampaikan dulu perasaan kita gitu. Karena kita nggak bisa sepenuhnya ya, kita ngomong A, B, C sehingga dia totally berhenti, itu sulit sih. Karena kadang bully juga punya pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, alasannya sendiri, dan sulit bagi kita untuk mungkin menghentikan dia. Tapi aku rasa bukan berarti ketika kita ngomong itu langsung dibilang baper, langsung tidak bermanfaat sama sekali, enggak gitu. Karena aku rasa itu tetap bagian dari tanggung jawab kita untuk menyampaikan, aku nggak terima ini, aku nggak nyaman, entah terlepas dia akan menghentikannya atau enggak, tapi kita tetap perlu menyuarakan apa yang kita rasakan. Karena kalau enggak, kita akan mulai melupakan itu gitu loh. Banyak orang yang habis dibully, itu lama-kelamaan mungkin awalnya kan ngerasa marah, nggak nyaman, sedih, tapi lama-lama udah kayak mati rasa. Lama-lama udah kayak lupa perasaan-perasaan negatif yang pernah muncul. Lama-lama ngerasain bahwa bullying itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan buat diri dia, dan itu biasanya yang sudah semakin ibaratnya parah gitu kan. Kita sudah nggak peduli lagi
akhirnya mungkin bisa melakukan tindakan yang ekstrim, mungkin kayak pikiran bunuh diri dan lainnya. Justru aku rasa penting buat kita untuk mengungkapkan perasaan itu. Kamu marah, marah silakan. Kamu sedih, sedih silakan. Mau dibilang baper atau gimana, tapi tunjukkan bahwa ini loh yang kamu rasakan ketika menerima itu. Gitu. Baru kalau memang itu nggak ngefek ke dia, baru kita cari cara reach out ke orang-orang lain. Nah, seperti yang Mas Agu baru jelasin tadi, kita harus speak up gitu loh. Kita harus berani gitu loh, terlepas dia terima, sang pelaku terima atau enggak gitu. Nah, gimana sih kasih tips and trick kali ya buat teman-teman untuk encourage mereka tuh jangan takut untuk speak up gitu loh, karena mungkin mereka merasa ya itu takut dibilang baper, takut makin dibully gitu loh. Ada nggak tipsnya untuk speak up? Apa hal yang bikin mereka tuh encourage untuk ya udah ini tuh this needs to stop. Oke. Ketika kita berada di situasi bullying, kadang kita nggak sadar kalau kita mengikuti ibaratnya pola pikir dari pelaku gitu. Orang ketika ngebully kita pasti dengan anggapan bahwa kita ini orangnya nggak berharga, yang pantas diginiin, yang pantas diserang, yang pantas berada di posisi bawah. Dan ketika kita nggak berani untuk melakukan itu, mungkin itu jadi salah satu cara bahwa kita membenarkan apa yang dia tanamkan ke kita. Gue ngomong apapun nggak bakal didengar kok. Gue memang berada di posisi gini kok. Gue memang pantas di bawah ini kok. Jadi bagaimana untuk mengencourage diri sendiri? Pertama kita harus sadari bahwa kita juga cukup berharga gitu. Mereka yang ngebully kita tuh manusia, kita yang dibully ini juga manusia, dan kita punya suara gitu. Bukan berarti suara orang lain tuh memutus apa yang kita rasakan terhadap diri kita, enggak gitu. Ketika kita mungkin paham sih, ibaratnya kalau di situasi kayak itu sulit banget untuk mulai speak up, sulit banget untuk melawan gitu kan, apalagi buru-buru gitu kan. Tapi aku rasa ketika kita speak up itu merupakan cara kita untuk lebih jujur sama diri kita, lebih mindful dengan apa yang kita rasakan, lebih menghargai apa yang ada di dalam diri kita dibandingkan apa yang dia omongin ke kita. Kalau dia omongin kita pasti hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Tapi aku rasa deep down kita juga paham kok bahwa masih ada kok hal bagus dalam diri kita. Dan itulah yang kita coba untuk pertahankan ketika ngomong ke dia. Jadi, aku rasa itu kita bisa mulai dari, coba deh, kita mulai lihat diri kita sendiri, yakini bahwa, atau sadari bahwa masih ada hal yang perlu kita pertahankan akan diri kita tidak terima apabila berada di posisi ini, dan itu bisa menjadi, mungkin ibaratnya, langkah awal bagi kita untuk memutus ataupun dengan memulai berbicara tentang hal itu. Kita ngomongin ini nggak cuma untuk sekedar menghentikan bullying gitu kan. Tentu harapan bagusnya gitu, tapi ibaratnya jujur dengan perasaan itu hal yang penting. Entah ya, apakah mereka akan berhenti atau mereka tetap kayak gini aja, tapi mengungkapkan perasaan itu juga demi kepentingan kita sendiri kok, supaya kita lebih jujur dengan apa yang terjadi gitu. Tadi kata Mas Nago di awal gitu, selain kita reach out, selain kita move on, selain kita aware sama keadaan yang terjadi di sekitar kita sebagai korban gitu ya, kita juga bisa, kalau misalnya tidak ada support system yang mendukung, kita bisa seek professional help. Betul ya Mas Nago ya? Nah, gimana pendapat Mas Nago tentang stigma masyarakat Indonesia yang suka negatif duluan kalau dengar seseorang datengin profesional saat ada masalah? Biasa kan suka terjadi kan kayak dia nyari psikolog tuh atau dia konseling tuh gitu. Gimana menurut Mas Nago gitu? Iya, berat juga ya kita hidup di Indonesia ya. Bullying dibiarkan merajalela, nyari pertolongan ada stigmanya juga gitu. Kayak kita mau ngapain bingung gitu, mau ke kiri salah, ke kanan salah gitu. Ya kembali ya, ini kalau kita ngomongin dalam lingkup bullying juga ya, apakah kita mau terbully oleh stigma ini gitu? Apakah kita mau stigma ini ngomong apa dan kita tahu itu nggak baik buat diri kita, kita ikutin gitu. Jadi kadang kita harus mulai munculkan pikiran kayak, ya udah, stigma itu muncul kayak gini, tapi aku rasanya kayak gimana gitu. Justru ketika kita mulai menumbuhkan perasaan itu, ketika kita mulai tahu yang mana yang terbaik buat diri kita, itu cara-cara awal sehingga ibaratnya stigma itu bisa pelan-pelan berkurang di masyarakat. Ya tentu kalau kita ngomongin masalah yang sistemik ya harus banyak edukasi, harus banyak
campaign kayak yang kita ngomongin hari ini. Tapi kalau kita bermula dari diri kita sendiri, itu tetap kembali ke arah yang mana yang terbaik buat kita. Ya, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu gitu. Kalau kamu lebih pengen mana? Ke profesional meskipun dicap stigma, atau ya udah tetap menderita kayak gini gitu. Nah, mending pilih yang mana gitu. Susah juga ya. Bener, Itu kan bener, kalau bener. stigma kan istilahnya itu stigma itu kan bully secara society kan. Bener. Sama aja sih sebenarnya. Tapi ya it's a good point. It's a good point, Mas Argo. Kita jangan takut ya untuk when we need help gitu dari profesional, jangan takut gitu, jangan mikirin gitu karena kita balik lagi kita harus sayang sama diri kita gitu. Kita harus menghargai diri kita. Mau sampai kapan kan kita memendam terus penyakit hati kan sebenarnya. Bener. Karena kalau diikutin nggak ada habisnya. Di sekolah dibully, di teman Iya. rekan kerja dibully, sampai rumah dapat stigma dari masyarakat gitu. Siapa yang sayang sama kita gitu kalau nggak dari kita sendiri gitu kan? Siapa yang Mungkin- stand up untuk kita selain kita sendiri Nah, gitu ya? Bener. Ya, setuju. Mungkin ke setuju profesional dan reach out itu juga cara kita untuk stand up dan cara kita untuk menyatakan bahwa masih ada kok bagian diri kita yang pantas untuk diperlakukan dengan baik kayak gitu. misalnya yang ngebully kita itu teman dekat kita sendiri gitu. Gimana cara kita menyikapinya? Soalnya kan kadang teman katanya bercanda, suka bercandanya keterlaluan. Terus Yel juga gimana sih cara bercanda tanpa membuli yang baik gitu. Gimana cara bercanda yang baik tanpa membuli gitu. Ya. Apalagi kayak teman sendiri kan kecenderungan, lu baper, kan gue cuma bercanda gitu loh. Gimana sih kalau misalnya kita menyikapinya? Oke. Cara menyikapinya. Kadang justru kedekatan kita sama orang lain yang lebih membuat itu semakin dimaklumi nggak sih? Kayak orang tua gitu ke anak dimaklumi, ya itu kan orang tuanya sendiri gitu. Ya. Kayak kita bercanda sama teman kita maklumi gitu. Nah cuma kalau kita berada di posisi yang tidak enak gitu, aku rasa sebaiknya kita paham bahwa hubungan itu berlangsung dua arah gitu. Hubungan pertemanan ketika itu terjalin antara dua orang, dua-duanya harus merasa nyaman di sana gitu. Kalau cuma yang ngebully, tukang bully yang ngerasa nyaman karena happy ngegangguin kamu, dan kamu ngerasa nggak nyaman, itu bukanlah suatu pertemanan yang seimbang lagi gitu. Bercanda itu ya bisa aja asal satu, kamu juga terima-terima aja, diajak kayak gitu, bercandaan kayak gitu. Dan kedua, posisinya nggak selalu kamu aja yang jadi korban. Kadang mungkin kita bercandain dia balik, kadang mungkin dia bercandain kita. Jadi posisinya, mungkin yang perlu di-highlight adalah, ini bukanlah suatu bullying apabila posisinya seimbang. Dan apabila kita punya pilihan untuk bisa tidak berpartisipasi dalam situasi itu. Tapi apabila ini cuma berlangsung satu arah, cuma kita yang jadi korban yang melulu, berarti itu ya sudah mulai masuk bullying. Kalau kamu kalau kamu berada di situasi kayak gitu dan sudah ngomongin ke dia tapi dia tidak berubah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu mau tetap berteman sama orang kayak gitu? Gitu. The choice is yours ya. The choice is in your hands gitu ya. Yang penting balik lagi ke poin pertama, harus aware. Kita ini lagi dibully apa enggak nih? Harus ada dua arah komunikasi. Kalau misalnya cuma satu arah, kita dibully. Tapi kalau ada dua arah dan kamu mengiyakan, berarti ya kamu memang mempersilahkan teman-teman kamu untuk membuli. It's two different things kan. Apakah body shaming termasuk bullying? Kalau iya, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang melakukan itu adalah keluarga kita sendiri. Ya. I think it's a one-way communication, right? Benar. Terus gimana cara menyikapinya, Mas Dago? Body shaming. Kayaknya dari tadi kalau dipikir-pikir cara menyikapinya ya ujungnya gitu-gitu aja. Komunikasi balik gitu. Karena ibaratnya kalau kita ngomong... Even keluarga sendiri. Benar. Even keluarga sendiri gitu. Justru kadang ya, apalagi ya kita di Indonesia itu dengan kultur harus hormat sama orang tua, nggak boleh ngelawan. Kadang itu yang banyak menimbulkan masalah psikologis pada diri seseorang gitu. Ketika dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya, ketika dia tidak terbiasa untuk ibaratnya menyampaikan pendapatnya ke orang tua, itu bisa menjadi masalah yang baru gitu. Karena kita harus paham seiring kita dewasa, seiring kita semakin punya pemikiran sendiri, kita nggak selalu mesti harus 100% setuju gitu dengan apa yang orang tua sampaikan. Orang tua bilang, kamu gendutan nih. Kita bisa bilang, ya memang sedikit gendutan, tapi ini masih dalam batas aku merasa masih nyaman gitu. Nih, kamu harusnya diet nih, harus mulai kayak gini nih, kamu mulai kayak gini. Oke,
gue juga ngejalanin itu, bukan berarti gue nggak peduli sama diri gue, tapi gue juga butuh waktu sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin bullying, kita ngomongin tekanan, kita ngomongin ibaratnya tuntutan dari keluarga ataupun dari orang sekitar, itu bermula ketika komunikasi itu satu arah, diserang terus, dan kita tidak punya power untuk fight back gitu. Nah, ketika kita ngomong, ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan, ketika kita menyampaikan pendapat, itu adalah cara kita untuk kembali, gue juga punya suara di hubungan ini. Gue juga anggota keluarga yang punya berhak suara, sehingga harapannya ketika itu dibangun terus, mereka juga bisa paham bahwa, oh, ternyata mereka nggak boleh ngomong sembarangan seperti itu. Untuk toxic relationship gitu loh, apakah itu termasuk Oke. bentuk bullying juga secara fisik gitu? Ya, sebenarnya gini, kalau kita ngomongin bullying kan definisinya agak luas ya. Ada cyberbullying, ada verbal bullying, dan lainnya. Tapi biasanya kita ngomong bullying ini ketika ibaratnya orang di sekitar kita tuh memiliki power yang lebih besar daripada kita dan menekan kita gitu. Sehingga kita tidak punya kekuatan untuk melawan dan lainnya. Tapi kalau kita sudah, dan itu berbeda-beda ya intensitinya ya. Kadang orang kayak ngejek-ngejek di kelas, itu sudah termasuk kita bilang bullying. Tapi kadang bullying yang ekstrim, yang sampai fisik, itu juga ada gitu. Dan cara untuk menghadapinya beda-beda. Ketika tadi aku dan Morgan ngomongin tentang speak up, mungkin itu bisa di ranah ketika bullying ini masih ibaratnya mild lah, ibaratnya. Masih kita bisa punya ruang untuk ngomong. Cuma ketika mungkin yang lebih berat, itu sudah benar-benar butuh bantuan orang lain gitu. Bantuan profesional, bantuan orang lain gitu. Apalagi ketika misalkan ini di hubungan gitu. Di hubungan yang harusnya private, di antara dua orang, ya kita mungkin sulit untuk menjudge ya, apakah ini bisa dibilang bullying atau enggak. Tapi kalau dari pertanyaannya sepertinya ini ya tindakan agresif gitu kan ya. Dari satu pasangan ke pasangan lainnya gitu. Aku rasa kalau sudah sampai kena fisik, itu paling sederhana sebenarnya kita minta bantuan lembaga hukum sih. Karena ibaratnya itu sudah berada di posisi di mana kadang itu sudah termasuk kekerasan yang melanggar hukum nggak sih? Kadang orang nggak nyadar bahwa kita itu bukan berarti ketika kita berpasangan sama seorang, bukan berarti ketika kita berkeluarga dengan seorang, itu menjadi hak gitu bagi kita untuk bebas melakukan dia kayak gimana aja. Setiap orang meskipun dia istri kita, anak kita ataupun yang lainnya, dia juga memiliki haknya sendiri. Dia juga memiliki hak asasinya sendiri di mana itu pantas juga untuk dilindungi secara hukum gitu. Jadi kalau Anda mungkin berada dalam posisi seperti itu, atau mungkin menyaksikan orang-orang di sekitar Anda berada di posisi terpojok seperti itu, kita bisa tentu reach out professional help, atau mungkin cari lembaga bantuan hukum yang bisa menaungi gitu. Karena kadang sulit ya kalau kita ngomong secara live ini, karena situasi bullying kayak ini tuh kompleks banget gitu. Banyak situasinya dan jawaban dari kita berdua kayaknya mungkin sulit untuk mewakili situasi mereka gitu. Ya. Balik lagi, kalau misalnya masih masih bisa di take care dengan diri sendiri, mungkin kamu bisa melakukan itu gitu loh. Jangan menunggu lagi. Tapi kalau misalnya kalau yang sudah terlalu parah yang sampai menyangkut fisik, mungkin bisa seek professional help atau bawa ini ke lembaga hukum yang memang mengurusi masalah ini ya, Mas Nago ya. Benar. Mas Nago, ada juga pertanyaan dari Resmi @_. Apakah ada hubungan antara bullying dan people pleaser? Mungkin situasinya rada beda sih ya. Ibaratnya. Iya, kayak beda ya. Ibaratnya beda. Kalau kita bullying di sini, kita ngomongin tentang ketika seorang tuh benar-benar kayak nggak punya suara untuk yang lainnya. Tapi mungkin kadang-kadang mungkin kita ngeliat situasinya tuh di mana ketika orang yang terbully, orang yang biasa direndahkan, bisa aja dia menjadi, ibaratnya cara dia untuk beradaptasi adalah dia melakukan segala cara supaya dia nggak dibully lagi gitu. Menyenangkan orang lain, mengikuti apapun yang diomongin, berusaha supaya tidak ada permasalahan lagi di sekitarnya sehingga dia tidak terbully, itu bisa aja. Menurutku, mungkin dalam beberapa situasi kasus ada hubungannya, tapi nggak selalu sih. Gitu. Oke. Ada satu lagi, kayaknya ini satu lagi ya. Bentar. Boleh. Mas Nago.
bentar ya. Bagaimana cara untuk korban bullying dan dibully oleh sahabat-sahabat yang kita cintai untuk menghilangkan trauma masa lalu dan kembali ke diri kita yang dulu? Memungkinkankah? Apakah benar-benar cinta kalau gitu kan ya? Apakah mereka menyayangi kita? Apakah kita menyayangi mereka? Kalau memang situasinya sampai kayak gitu. Aku rasa kalau sudah kayak itu bukan lagi cuma tentang bully secara power, tapi ini juga tentang masalah trust sih. Sudah masalah kepercayaan gitu. Dimana kita punya hubungan yang mendalam dengan orang tertentu, lalu itu malah berbalik merusak kita, berbalik menyakiti kita. Aku rasa yang lebih penting ya, selain tentunya situasi bullying, tentang bagaimana kita mulai membangun kepercayaan lagi sih dengan lingkungan kita. Apakah itu bisa sembuh? Bisa-bisa aja, tapi aku yakin itu juga membutuhkan waktu untuk diproses gitu. Karena ibaratnya ketika kita tersakiti, ketika kita capek, kadang itu membuat kita kayak nggak mau lagi nih percaya sama teman baru, nggak mau lagi membuka diri kita terhadap dunia. Tapi kadang kita juga menyadari bahwa itu membuat kita makin lama kesepian. Jadi ya pelan-pelan sih bagaimana kita bisa memaknai mungkin apa yang terjadi di belakang, kembali membuka diri kita pelan-pelan ke lingkungan, dan harapannya itu bisa menyembuhkan kita. Gitu. Butuh proses ya itu. Butuh proses ya. Oh, mereka tuh tidak cinta, Mas Nago. Oh, Tapi sorry. kita yang mencintainya gitu. Oh, oke. Jadi kita yang mencintai mereka, tapi mereka yang ngebully kita gitu. Iya. Hmm. Nah, gimana itu ya? Mereka tidak cinta, tapi kita cinta sama mereka, tapi mereka ngebully kita. Terus what's the point? Gimana coba, Mas Nago? Ya. Oh, kalau gitu gini. Kadang kita ngerasa bahwa kita nggak punya pilihan. Kita harus terjebak sama orang-orang tertentu yang mungkin toksik dalam hidup kita. Kita sebenarnya mungkin itu bukan cinta, tapi itu ketergantungan sebenarnya sih. Kitanya ya, sebagai korban kita ketergantungan gitu. Kita tergantung dan menganggap mereka adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menerima kita. Mereka adalah orang satu-satunya di dunia ini yang peduli sama kita. Padahal kalau lihat dari perilakunya sepertinya tidak demikian. Dan kita lupa bahwa kita juga punya kesempatan untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang lebih sehat gitu. Dari situlah mungkin bagaimana kita harus pahami kenapa kita bisa sebegitu tergantungnya sama dia. Entah itu keluarga, teman, pasangan. Dan melihat pola itu sehingga mungkin kita bisa pelan-pelan membentuk hubungan dengan orang lain yang lebih sehat. Ataupun mungkin bisa ujung-ujungnya ya mandiri, tidak tergantung secara emosional dengan orang-orang tertentu dalam hidup ini gitu. Jadi balik lagi semuanya harus dari kita sendiri ya. Ya. Semua pengembangan psikologis, semua penyelesaian masalah psikologis itu mulai dari bagaimana kita aware terhadap masalah kita, ketidakpuasan kita, pengalaman-pengalaman yang membentuk kita, dan bagaimana kita mulai menumbuhkan keputusan yang mindful terhadap apa yang seharusnya kita melakukan untuk hidup kita. Jadi ini ada beberapa summary ya yang saya summary tadi dari penjelasan Mas Dago tadi, dari penjelasan topik kita dari awal tentang bullying, tentang dari sisi korban, sisi bystander sampai merepet ke sisi pelaku gitu, dan juga summary dari jawaban-jawaban Mas Dago gitu ya. Jadi mindfulness ini ternyata bisa membantu korban untuk lebih stand up dan merilis atau menyembuhkan trauma. Itu salah satunya yaitu mindfulness itu sendiri gitu. Dan misalnya jika tidak berhati-hati, korban kecenderungan punya peluang yang besar untuk bisa menjadi pelaku secara tidak sadar gitu. Jadi sebelum kita berpindah ke fase seperti itu, baiknya kita cut aja dari, kalau kita menjadi korban, kita harus tadi aware dengan situasi kondisi kita harus get professional help if needed. Terus kita juga harus berani untuk reach out dan speak up ya for ourselves gitu, karena kalau bukan kita yang membela atau menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Orang pertama yaitu kita sendiri kan. Dan juga paling di sini dari semua summary yang ada tuh stop bullying guys.
spread love and positivity, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi gitu. Kita semua, we all need love gitu. Kita semua butuh support secara mental ya. Karena kita sekarang mungkin kita sekarang survival mode. Kita lagi masuk ke, kalau misalnya di game kita tuh survival mode, kita harus bisa survive di kondisi seperti ini. Let alone bullying, kita nggak perlu bullying kayak apa sih gitu, kayak kenapa sih kita harus bikin karma buruk ya, kalau misalnya di sisi spiritual gitu, kenapa kita harus bikin karma buruk kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bikin karma baik gitu. Dan tadi kalau bagi korban, kita harus menunjukkan kalau misalnya mereka tidak sendiri gitu. Betul. Untuk teman-teman bystander juga, kita harus show some love untuk berusaha kasih empati, untuk berusaha menunjukkan kalau misalnya kita ada buat mereka, kita care. Dan untuk pelaku, guys, tanpa melakukan bullying tuh lo masih bisa eksis lewat prestasi gitu loh. Iya kan? Lo masih bisa eksis, lo nggak harus bullying orang dulu untuk menjadi kuat, lo nggak harus jadi giant dulu gitu loh. Lo bisa jadi pribadi atau personality yang fun, atau personality yang misalnya banyak disukai orang dengan prestasi gitu loh, tanpa harus menjadi personality yang ditakuti, karena itu mungkin cuma sebentar aja gitu loh, dan tidak akan meninggalkan kesan yang mendalam buat orang-orang gitu. Dan kalau untuk bystander tadi, kita harus menjadi harapan ya, dan kita harus merespon secara positif terhadap teman-teman yang mungkin reach out, karena mungkin itu mereka percaya sama kita, dan mereka berharap kita bisa ikut membantu mereka memutus siklus bullyingnya atau menghentikan penderitaan mereka secara mental ya. Thank you banget Mas Nago, it was really insightful.